Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai Kerajaan Mataram kuno dan juga Kerajaan Kediri. Selamat menyaksikan. Kerajaan Mataram kuno berdiri pada abad ke-8 hingga ke-11. Didirikan Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya pada tahun 732. Awalnya kerajaan Hindu-Buddha ini berlokasi di bumi Mataram dan Jawa Tengah, namun kemudian bergeser ke Jawa Timur. Ketika berada di sekitar wilayah Mataram, kerajaan ini diperintah Wangsa Jaya dan Wangsa Shailendra. Lalu ketika pindah ke Jawa Timur, kerajaan ini diperintah Wangsa Isyana. Wangsa Sanjaya memeluk agama Hindu. Ketika kepemimpinan beralih ke Wangsa Shailendra yang menganut agama Buddha, ajaran Hindu tetap lestari. Para penganut agama Hindu berada di Jawa bagian tengah dan utara, lalu penganut Buddha ada di Jawa bagian tengah dan selatan. Kerajaan Mataram Islam yang berdiri sejak abad ke-16 tepatnya pada tahun 1582 di Pulau Jawa. Masa awal berdirinya Kerajaan Mataram Islam ini dimulai dari perebutan wilayah Pajang oleh Sutawijaya. Letak Kerajaan Mataram. Awal berdiri Kerajaan Mataram berada di wilayah Bumi yang sekarang Yogyakarta. Lalu ketika Rakai Pikatan memimpin pusat kerajaan, pindah ke Mamrati yang sekarang Kedu. Pusat pemerintahan kemudian pindah lagi ke Pohtilu pada masa Dia Balitung. Pusat pemerintahan sempat kembali lagi ke Mataram pada masa Dia Wawa sebelum kemudian pindah ke Jawa bagian timur. Raja dan kepemimpinan Mataram kuno. Kepemimpinan dalam Kerajaan Mataram kuno berjalan dalam 3 wangsa, mulai dari Wangsa Sanjaya, Wangsa Shailendra, dan Wangsa Isyana. Pada kepemimpinan Raja Sanjaya, Kerajaan Mataram kuno berkuasa hingga wilayah kekuasaan terus bertambah luas. Namun, terjadi sebuah masalah ketika Rakai penangkaran anak dari Raja Sanjaya meninggal. Kerajaan Mataram kuno sempat terbelah 2 bagian, yakni dinasti Sanjaya dan pemerintah kerajaan beraliran agama Hindu di Jawa Tengah bagian utara, serta dinasti Shailendra memerintah kerajaan aliran Buddha di Jawa Tengah bagian selatan. Kemudian Kerajaan Mataram kuno kembali bersatu, terutama ketika Wangsa Sanjaya kembali memimpin. Rakai Pikatan didapuk sebagai raja. Setelah menikah dengan anak Raja Samaratunga Pramodawardhani, Rakai Pikatan menyingkirkan saudara Pramodawardhani dari Wangsa Shailendra yang kemudian pergi ke Kerajaan Sriwijaya yang ada di Sumatera. Nama Raja Kerajaan Mataram kuno. 1. Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. 2. Rakai Panangjaran Dia Pancapana. 3. Rakai Panaraban. 4. Rakai Warak Dia Manara. 5. Dia Gula. 6. Rakai Garung. 7. Rakai Pikatan Dia Saladu. 8. Rakai Kayuwangi Dia Lokapala. 9. Rakai Takuas. 10. Rakai Panumangan Dia Dewandra. 11. Rakai Gurunwangi Dia Bandra. 12. Rakai Kalahumalang Dia Jabang. 13. Rakai Watapura Dia Balitung. 14. Dia Daksotama. 15. Rakai Layang Dia Toladong. 16. Rakai Panangkajaya Dia Wawa. 17. Empu Sindok. 18. Isyana Tunggawijaya. 19. Makota Wangsa Sawardana. 20. Dharma Wangsa. Puncak kejayaan. Kejayaan Kesultanan Mataram terjadi pada saat Raden Mas Rangsang atau biasa dikenal dengan Sultan Agung yang memimpin Kerajaan Islam Mataram pada tahun 1613 sampai 1645. Ia diklaim sebagai raja terbesar dari semua pemimpin Kerajaan Mataram. Pada masa kejayaannya, Sultan Agung Hayakrokusumo berhasil melakukan ekspansi ke sebagian Pulau Jawa dengan cara menundukkan raja-raja lainnya. Cakupan wilayah kekuasaannya meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian wilayah di Jawa Barat. Ia juga melakukan perlawanan kepada VOC dengan memboyong beberapa kerajaan untuk disatukan, meliputi Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon. Namun, sayangnya kejayaan itu harus berakhir karena ia wafat saat menyerang VOC di Batavia pada tahun 1628 hingga 1629. Runtuhnya Mataram. Setelah Sultan Agung wafat, taktanya diserahkan kepada anaknya, yaitu Susahanan Amangkurat I. Pada masa pemimpinan Amangkurat I, ia memindahkan lokasi keraton ke Pleret. Sejak itu,
Sultan berubah menjadi Sunan. Berbeda pada sosok ayahnya, Amangkurat I justru sosok anti VOC. Ia justru berteman dengan VOC. Pada tahun 1645 sampai 1677 terjadi pertentangan dan perpecahan di dalam kerajaan Mataram, lantas membuat VOC memanfaatkan untuk menguasai wilayah kesultanan tersebut. Sehingga pada tahun 1677 Sunan Amangkurat I pun meninggal. Putra mahkota dilantik menjadi Susahanan Amangkurat II. Pada masa Susahanan Amangkurat II, ia memindahkan pemerintahan ke Kertasurha, sehingga Belanda ingin menguasai wilayah tersebut. Belanda pun mulai menguasai sebagian besar kerajaan Mataram saat kepemimpinan Amangkurat II. Hal itu membuat rakyat Mataram menderita karena kebijakan yang dibuat oleh Belanda. Kepemimpinan Kesusahanan pun terus berganti. Takhta kerajaan diwariskan kepada Amangkurat II, Pakubuwana I, Amangkurat IV, dan Pakubuwana II. Pada tanggal 13 Februari 1755 menjadi puncak perpecahan Mataram. Hal ini ditandai perjanjian Giatri yang membagi dua kerajaan Mataram, yaitu Kasunan Surakarta dan Yogyakarta. Peninggalan prasasti kerajaan Mataram kuno yaitu Prasasti Canggal, Prasasti Kalasan, Prasasti Mantiasi, dan Prasasti Kunggap. Candi peninggalan kerajaan Mataram kuno yaitu Candi Bima, Candi Arjuna, Candi Kalasan, Candi Plaosan, Candi Prambanan, Candi Sewu, Candi Pawon, Candi Mendut, Candi Puntadewa, Candi Semar, Candi Srikandi, dan Candi Borobudur. Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri berdiri pada abad ke-11 atau lebih tepatnya pada tahun 1045 Masehi dengan Sri Samariwijaya sebagai raja pertamanya. Selama hampir 2 abad berkuasa, kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Jayabaya di tahun 1135 sampai 1159 Masehi. Di bawah kekuasaan Raja Jayabaya, bidang sastra berkembang pesat, sedangkan wilayah kekuasaannya meliputi beberapa pulau di Nusantara, bahkan sampai mengalahkan pengaruh kerajaan Sriwijaya. Letak kerajaan Kediri yakni di daerah Jawa Timur. Kerajaan Kediri berpusat di Daha atau sekitar kota Kediri sekarang. Pusat kerajaan Kediri tersebut terletak di tepi Sungai Brantas yang masa itu sudah menjadi jalur pelayaran yang ramal. Nama Raja Kerajaan Kediri: 1. Sri Samawijaya, 2. Sri Jayawarsa, 3. Raja Bhamaswara, 4. Sri Jayabaya, 5. Sri Sarwaswara, 6. Sri Aryaswara, 7. Sri Gandra, 8. Sri Kamaswara, 9. Sri Kertajaya. Puncak Kejayaan Kediri. Puncak kejayaan Kediri dapat diraih pada masa pemerintahan Sri Jayabaya yang disebut sebagai Raja Bijaksana. Di bawah kekuasaannya, Kediri mencapai seluruh Pulau Jawa, sebagian Sumatera, pantai Kalimantan, dan Ternate. Karena wilayahnya begitu luas, bisa dipastikan bahwa armada laut yang dimiliki juga sangat kuat. Runtuhnya Kerajaan Kediri. Runtuhnya Kerajaan Kediri terjadi pada masa kekuasaan Raja Kertajaya seperti dikisahkan dalam kitab Pararaton dan Negara Kertagama pada tahun 1222. Kertajaya dianggap telah melanggar agama dan memaksa Brahmana menyembahnya sebagai dewa. Kaum Brahmana lalu meminta perlindungan kepada Ken Arok. Ken Arok yang bercita-cita memerdekakan Tumapel kekuasaan Kediri mencetuskan perang antara kerajaan Kediri dan Tumapel di dekat desa Ganter. Keberhasilan Ken Arok mengalahkan Kertajaya menandai runtuhnya kerajaan Kediri, yang kemudian menjadi kekuasaan Tumapel atau kerajaan Singasari. Runtuhnya kerajaan Kediri dipicu oleh pemerintah raja terakhirnya yaitu Sri Kertajaya yang dikenal sangat kejam dan mewajibkan rakyat untuk menyembahnya. Hal itu membuat para Brahmana menentang dan pada akhirnya bersekutu dengan Ken Arok. Dari Tumapel untuk mengalahkannya, Sri Kertajaya kemudian menyerahkan kekuasaan kepada Ken Arok setelah kalah dalam pertempuran di Ganteng.
Peninggalan Kerajaan Kediri kuno yaitu 1. Prasasti Sirah Keting, 2. Prasasti Ngantang, 3. Prasasti Jaring, 4. Prasasti Kamulan, 5. Prasasti Jepun, 6. Candi Penataran, 7. Candi Tondo Wongso, 8. Candi Gurah. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.